Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qiyamuhu binafsihi. Sekarang tentang qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsi mimma hutima ayil ghina 'anil mahalli fa'lama. Sifat yang nomor 5 yang wajib kepada Allah itu adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Sifat qiyamuhu binafsihi yang artinya Allah ini berdiri sendiri atau ada pada dirinya, tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan zat. Tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan zat. Jadi para ulama ini mempunyai dua pendapat tentang makna qiyamuhu binafsihi. Pertama, menurut jumhur itu artinya mayoritas ulama ahli tauhid ini, ahli mutakallimin. Makna qiyamuhu binafsihi itu adalah al-istighna'u 'anil mahalli, tidak membutuhkan zat. Ini perhatikan nih. Kalau kita ini ada kan membutuhkan badan. Allah itu ada tidak membutuhkan badan, tidak membutuhkan zat, tapi ada. Allah itu tidak membutuhkan apa-apa. Sampai dia bahkan kepada zatnya, bukan kepada badan ini dia tidak butuh. Tapi Allah itu ada. Maka Allah itu tidak di dalam bumi, tidak di luar bumi, dan Allah itu tidak ada di dalam Allah itu sesuatu. Kalau kita kan di dalam kita ada darah, ada daging, ada tulang. Allah itu di dalam Allah tidak ada apapun. Tapi Allah itu ada. Oh, menurut Allah itu maksudnya gimana? Tidak besar, tidak kecil gitu. Cahaya Allah. Nah, sifatnya Allah. Sebab misalnya Allah itu melihat, maha mendengar, gitu. Paham? Yang kedua, jadi al-mahal di sini al-istighna' 'anil mahal, tidak membutuhkan tempat. Yang dimaksud tempat di sini adalah zat. Untuk Allah itu berada. Kalau kita kan berada pada diri nih, ada di badan kita. Allah itu enggak membutuhkan jasad, enggak butuhkan badan, enggak butuhkan apapun untuk dia hidup. Tapi Allah itu ada. Nah, gitu. Jadi qiyamuhu binafsi itu artinya ada pada dirinya. Artinya Allah itu ada pada dirinya, artinya Allah itu ada gitu. Dan tidak membutuhkan apapun untuk ada. Kalau kita kan butuh badan nih, butuh nyawa, butuh apa lagi macam-macam. Allah itu nggak butuhkan apapun, tapi Allah ada. Makanya ada itu harus ada pada sifat pertama. Ada. Lalu yang kedua, pendapat Abu Ishaq al-Asfirayni ini, bahwa arti qiyamuhu binafsi itu adalah al-istighna' 'anil mahalli wal mukhassis, tidak membutuhkan zat dan tidak membutuhkan apapun yang membuat ada. Tidak membutuhkan pencipta. Jadi Allah itu ada, tidak diciptakan. Gitu. Nah, meniadakan kebutuhan terhadap pencipta dan tempat dan zat ini meniscayakan peniadaan seluruh kebutuhan. Jadi Allah ini tidak membutuhkan apapun. Karena Allah tidak membutuhkan pada zat dan tidak membutuhkan pencipta, maka Allah ini tidak membutuhkan apapun. Tidak seluruhnya. Tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan perbuatan, tidak membutuhkan pahala, Allah ini tidak membutuhkan apapun. Gitu. Jadi Allah menciptakan manusia untuk kebaikan manusia. Allah tidak butuh manusia, tidak butuh disembah. Nah ini, kamu nyembah Allah 100.000 tahun itu tidak menambah kepada Allah sedikit pun. Allah misalnya semakin berkuasa, semakin ini enggak. Manusia menyembah Allah, manusia ini untuk kebaikan manusia sendiri. Dan seandainya seluruh makhluk itu durhaka kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun. Lau iftakor
ilaihi kana sifatan wa huwa muhalun hasba ma qad sabata. Dalil sifat qiyamuhu binafsi ini, seandainya Allah membutuhkan kepada tempat, berarti Allah itu sifat. Sedangkan Allah dibilang sifat itu mustahil karena sudah ada dalil bahwa Allah itu ada. Maka maujudat, barang yang ada itu atau sesuatu yang ada atau yang ada itu dilihat dari sisi membutuhkan kepada pencipta dan tempat, ini ada 4 bagian. Pertama, tidak membutuhkan mukhassis dan mahal, tidak membutuhkan pencipta dan tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan zat. Itu Allah. Allah tidak membutuhkan pencipta, artinya Allah itu ada bukan karena diciptakan. Dan Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan zat. Kalau saya kan butuh badan nih, Allah gak butuh badan, tapi Allah ada. Itu Allah nggak butuh. Kalau saya kan membutuhkan diri ini, Allah nggak butuhkan diri, gitu. Nggak butuh apa-apa. Yang kedua, membutuhkan pencipta dan mahal dan zat, yaitu sifat-sifat yang baru. Misalnya kamu nih butuh pencipta kan, dan diciptakan. Butuh tempat, gemuknya kamu kan butuh kamu. Kalau kamu nggak gemuk, gemuknya mau kemana? Hilang. 3, butuh pencipta tapi tidak butuh tempat, seperti membutuhkan pencipta tetapi tidak membutuhkan tempat. Maksudnya tidak membutuhkan tidak membutuhkan zat, seperti jirim, benda. Lalu keempat, ada di tempat tapi tidak butuh pencipta, seperti sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ini sifat-sifat Allah itu tidak diciptakan, tapi dia butuh kepada Allah, sifat-sifatnya. Bukan butuh sih, ada pada Allah. Wajib ada maksudnya. Sifat-sifatnya kenapa? Wajib ada. Wajib ada. Ini qiyamuhu binafsihi. Ini penting, qiyamuhu binafsihi itu ini sulit memahami qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu apa maksudnya? Qiyamuhu binafsihi ada pada dirinya. Jadi Ar-Rahman itu artinya yang ada pada dirinya sifat Rahman. Yang ada pada Allah sifat Rahman. Jadi sifat Rahman yang ada pada Allah, Ar-Rahman. Itu arti yang tepat tuh. Bukan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang ada pada diri Allah sifat Rahman. As-Sami misalnya. Yang ada pada diri Allah sifat Sami. Jadi Allah Maha mendengar itu, Maha mendengar ini ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, ada pada Allah. Tapi bukan, makanya ini tidak sama dengan manusia, bukan menempel. Jadi ada pada diri Allah itu ada pada dirinya. Allah itu ada pada Allah gitu. Makanya ini sudah sifat yang khusus kepada Allah. Nggak ada sesuatu yang dia berdiri pada dirinya, nggak ada. Selalu menempel ke orang, membutuhkan benda. Namanya juga benda kan, dia butuh benda, ya dia bendanya. Kalau Allah itu bukan benda, tapi Allah itu ada. Kira-kira kamu mau nanya apa kalau tempat? Nggak butuh tempat, nggak butuh kaif, nggak butuh bagaimana bentuk, nggak berbentuk, nggak bolong, nggak berisi, nggak pokoknya Allah itu ada. Nah nanti kita wahdaniyat, ini wahdaniyat nih, dia nanti seakan-akan Allah itu agak panjang nggak nih? Agak panjang juga nih. Besok malam berarti nggak panjang. Wahdaniyat itu dia Allah itu esa, satu dalam zatnya bagaimana, maksudnya dalam sifatnya bagaimana, dalam perbuatannya bagaimana. Ini sifat salbiyah ini. Qiyamuhu binafsihi kan sifat salbiyah kemarin sudah dijelaskan bahwa sifat salbiyah itu
apa Yang sifat ada. yang menafikan kan, Iya. dia memiliki arti tidak. Wujud kidam tidak berawal, baqa tidak berakhir, wujud kidam baqa mukhalafatul berarti sih tidak sama dengan binafsi. Qiyamu binafsi tidak membutuhkan zat dan tidak membutuhkan tempat pencipta. Wahdaniyat tidak Membutuhkan teman. wahdaniyat itu bukan tidak membutuhkan teman, tidak berjumlah. Nah, bagaimana? Jadi sifat selbe ini dia punya arti tidak, maksudnya dia adalah sifat yang adamiyah, sifat adamiyah, sifat yang tidak. Kamu misalnya sudah jelasan kemarin kan, kamu tidak kurus misalnya. Jadi kan kurus itu tidak ada pada kamu. Jadi sifat apa namanya? Sifat selbiah. Sifat yang tidak ada pada diri, pada yang menafikan. Al-Fatihah. Sekarang kita ke nih al-mabhatsut tasi'u fi fi'li sahibus syariah. Perbuatan sahibus syariah. Perbuatan sahibus syariah itu secara hakiki kan Allah Subhanahu wa taala. Secara majazi. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wa ta'ati aw la yakuna. Perbuatan Nabi itu ada dua kemungkinan. Pertama, ay yakuna ala wajhil qurbati wa ta'ati, untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi ada pertama dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua dia tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ati fa in dalla ad-dalil al-ikhtisasi bihi humala al-ikhtisasi bihi. Nih. Jika perbuatan itu, perbuatan Nabi itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk ketaatan, maka ada dua kemungkinan. Jika ada dalil yang menunjukkan itu khusus dilakukan Nabi, maka itu diberi arti khusus untuk perbuatan Nabi saja. Kaziyadatin fin nikahi ala arba'in niswatin, seperti menikah lebih dari 4 perempuan. Nikah lebih dari 4, kan istri Nabi berapa? Lebih dari 4 kan? 11. Qala ta'ala, Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i wathna wa thalatha wa ruba'. Nikahilah perempuan yang cocok bagimu 2, 3 atau 4. An-nisa. Jadi dalam mazhab Syafi'i menikah itu maksimal 4 perempuan. Tetapi Nabi lebih. Nah, ini kok bertentangan dengan ini misalnya. Oh, berarti itu khusus pada Nabi. Karena Nabi ini, wa an Ibnu Umar qala aslama ghailan wa tahtahu asharatu niswatin fil jahiliyyati fa aslamna ma'ahu fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yakhtara minhunna arba'an. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Ada seseorang namanya Ghailan mempunyai 10 istri ketika masa jahiliyah. Lalu setelah dia masuk Islam, maka Nabi ini memberitakan untuk memilih 4 istri, yang lain diceraikan. Begitu. Yang lain diceraikan. Maka Nabi memiliki istri lebih dari 4. Tetapi memerintahkan Ghailan untuk hanya memilih 4 saja. Berarti yang Nabi yang lebih dari 4 itu istrinya khusus untuk Nabi. Gitu. Kalau Nabi boleh. Ini, wa illam yadulla ad-dalilu 'ala al-ikhtisas bihi la yakhtassu bihi bal tusharikuhu fihi ummatuhu. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu khusus kepada Nabi Muhammad, maka perbuatan itu tidak khusus untuk Nabi. Dan itu juga untuk umat-umatnya. Qala ta'ala, karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Ada teladan. Jadi semua perbuatan Nabi yang untuk apa? Yang untuk kurbah itu harus atau sunnah
diteladani. Lidzalika qalu, karena itu ulama usul fikih itu berkata, al-aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam al-iktida. Hukum asal pada perbuatan nabi itu adalah al-iktida, harus diteladani. Illa ma dallat dalilu ala al-ikhtisas bihi, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Ini penjelasan yang lebih lanjut. Kalau perbuatan nabi itu bukan untuk kurbah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk ketaatan, maka itu tidak sunnah atau tidak wajib untuk diikuti. Seperti cara Nabi berpakaian, itu harus diniatkan. Itu kalau nggak diniatkan untuk mengikuti Nabi, nggak berpahala. Seperti jubah nih, itu jubah kan Nabi berjubah, tapi orang-orang Arab dulu yang kafir juga berjubah. Atau pakai apa tuh yang ini? Sorban. Itu bukan ala wajhil qurbah wa ta'ah, itu kebiasaan orang Arab. Orang-orang kafirnya juga begitu. Berarti berjenggot juga enggak? Nah, sama juga berjenggot. Maka dia harus diniatkan ikut sunnah Nabi. Hukum asalnya dia bukan ala wajhil qurbah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk taat. Bagaimana? Dia kan secara alami. Sedangkan taklif itu harus ada usaha dari diri sendiri kan. Gitu. Jadi perbuatan Nabi ini penting. Perbuatan Nabi itu ada dua. Ada yang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan taat, ada yang tidak. Seperti kebiasaan-kebiasaan. Misalnya fadhailul a'mal, keutamaan perbuatan. Jadi semua perbuatan Nabi memang diatur oleh Allah untuk yang terbaik. Seluruh perbuatan Nabi terbaik. Cara tidurnya, cara makannya berapa porsi, itu Nabi itu. Tapi usul fikih ini berkaitan dengan hukum. Nah, hukum menetapkan bahwa perbuatan Nabi itu ada dua. Ada yang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan taat. Nah, itulah yang harus kita ikuti. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Nanti sesuai perinciannya. Ada juga perbuatan yang tidak sunnah. Bukan untuk mendekatkan diri, seperti kebiasaan itu. Begitu. Ini penting nih, bahwa perbuatan Nabi itu ada yang ini secara hukum ya. Nanti kalau kita pengen total mengikuti Nabi, itu pertama harus ikuti yang wajib dulu. Baru setelah yang wajib dari perbuatan Nabi yang sunnah. Baru setelah yang sunnah ini yang mubahat itu, karena yang mubah yang dari Nabi itu bagus. Tetapi jangan sampai karena perbuatan yang mubah ini mengalahkan yang wajib. Misalnya kan perbuatan Nabi ini, tapi dalam fikih itu perbuatan Nabi yang zahir saja. Kalau hati dia pembahasan tasawuf. Maka tasawuf itu kan juga ada yang wajib, seperti meninggalkan sombong, meninggalkan menghina orang, menghina orang haram. Itu wajib, itu enggak dipelajari di sini. Dipelajari di tasawuf. Tasawufnya belum ya? Hidayah nanti mungkin. Iqrar ini mirip-mirip nih. Al-mabahadul ashru fi iqrari sahibi syariah, dalam iqrarnya. Iqrar sahibi syariah. Iqrar tahu iqrar? Penetapan. Apa? Jadi ada sahabat melakukan sesuatu, Nabi ini enggak ngelarang. Misalnya ada sahabat yang muji-muji Nabi. Itu yang pujian yang terkenal dengan burdah itu. Tapi bukan burdahnya Imam Busiri, bukan. Iqrarun Nabi ala qaulin sallallahu alaihi wasallam ala qaul min ahadin ka qauli sallallahu alaihi wasallam ini. Iqrar Nabi terhadap sebuah ucapan sahabat, maka itu seperti ucapan Nabi. Jadi kalau ada sahabat berkata sesuatu di hadapan Nabi,
lalu Nabi tidak melarangnya, berarti ucapan sahabat itu seperti ucapan Nabi. Karena Nabi menyetujui. Begitu. Iqraru sallallahu alaihi wasallam fi'il min ahadin ka fi'li sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengikrar, menetapkan perbuatan, ada seorang sahabat berbuat sesuatu lalu Nabi tidak mencegahnya, maka itu seperti perbuatan Nabi hukumnya. Lanau ma'sumun min ayyukirra ahadan min ala munkarin. Karena Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah untuk tidak ikrar kepada seseorang yang melakukan kemungkaran. Misalnya dzalika, contohnya iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ala qouli radhiyallahu anhu. Misalnya Abu Bakar ini pernah berkata bi ita'i salbil qatili liqatilihi, untuk memberikan benda musuh yang dirampas oleh pembunuhnya. Maka Nabi menyetujui. Iqraruhu wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid ala akli dhabi. Juga Khalid bin Walid ini pernah makan dhab, semacam biawak. Nabi enggak melarang, berarti boleh. Sama dengan ini itu salbil qatil liqatili, memberikan rampasan, memberikan benda kepada orang yang membunuhnya pada peperangan. Abu Bakar berkata begitu, oleh Nabi disetujui, berarti itu seperti ucapan Nabi. Ini wa ma fu'ila aw ma qila fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkiru fa ummuhu ma fu'ila aw ma qila fi majlisihi. Ini perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh para sahabat di lain tempat. Jadi ada sahabat berkata begitu, ada sahabat melakukan seperti itu di jauh dari Nabi. Wa 'alima bihi, lalu Nabi mengetahui dan tidak mengingkarinya. Maka hukumnya itu adalah seperti hukum perbuatan atau ucapan yang diucapkan di tempat Nabi. Seperti sama. Ka'ilmihi sallallahu alaihi wasallam, contohnya li halafi Abi Bakr radhiyallahu anhu la ya'kulu ta'ama fi waqti ghairihi thumma akalah lima ra'al akla khairan. Seperti misalnya Abu Bakar ini bersumpah. Nah, Abu Bakar bersumpah untuk tidak makan makanan. Tapi bersumpah itu fi waqti ghairihi, pada saat Abu Bakar itu marah. Jadi Abu Bakar marah lalu berkata, saya tidak akan makan makanan. Lalu Abu Bakar ini berpikir lagi, ternyata Abu Bakar ini makan. Karena menurut Abu Bakar makan itu bagus. Nah, maka fayustafadu minhu, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa boleh melanggar sumpah. Bahkan disunahkan melanggar sumpah ba'dal halfi, setelah bersumpah, jika perbuatan yang dilanggar itu baik. Kan baik. Saya nggak mau nikah misalnya, ya nikah aja, nikah kan bagus. Saya nggak mau belajar gitu. Ya ini bayar apa? Nah, ini agak berat lagi nih, sebenarnya enggak juga sih, tapi sudah beda. Al-mabahasul adi asyar fil ijma', tentang ijma'. Nanti nih insyaallah. Setelah ini apa lagi nih? Balaghah ya. Al-Fatihah. Balaghah itu tentang hal ya. Kemarin kan tentang hamzahnya. Hal li talabit tasdiqi. Hal itu untuk mempertanyakan tasdik saja. Kalau hamzah kan tasdik dan tasawur. Tasdik dan tasawur. Tasdik idrakul mufrad, tasawur idrakul murakkab.
tasawur idrakul mufrad, tasdik idrakul murakkab. Tasawur. Jadi ini tasdik berarti dia apa tadi tasdik? Idrakul murakkab. Tasdik. Ya. Jadi kalau hal ini dia mempertanyakan tasdik. Nahu contoh hal jaa sadiquka, apakah temanmu datang? Jawabannya wal jawabu na'am. Na'am atau la, iya atau tidak. Walidha yamtani'u ma'aha dzikrul mu'adil, oleh karena itu dilarang menyebutkan mu'adil. Hal jaa sadiquka amla misalnya, enggak usah amla. Hal jaa sadiquka, apakah temanmu datang? Jawabannya iya atau tidak. Fala yuqalu, ini. Oh, bukan amla. Fala yuqalu hal jaa sadiquka am aduka. Apakah temanmu datang atau atau musuhmu? Enggak boleh. Dalam bahasa Arab bilang hal jaa sadiquka am aduka. Apakah temanmu atau musuhmu yang datang? Kalau mau begini pakai a berarti. Aja asadiquka am aduka. Wa hal tusamma basitatan in istufhima biha an wujudu syai'in fi nafsihi nahu. Hal ini disebut hal basitoh, dinamakan basitoh apabila untuk menanyakan keberadaan sesuatu. Contoh halil angqa wujudah, maujudah, apakah angqa itu maujudah? Burung. Burung yang berwarna-warni. Dan disebut murakkabah. Jadi hal ini ada dua, ada basito, ada murakkabah. Kalau basito berarti dia mempertanyakan keberadaan. Kalau murakkabah ini istufhima biha an wujudu syai'in li syai'in nahu hal tabidul anqa wa tufrikh. Apakah angkok burung itu bertelur atau beranak? Apakah burung angkok itu bertelur atau beranak? Tahu nggak maksudnya? Kan ada hewan bertelur, Iya. ada yang beranak, nggak bertelur langsung melahirkan. Jadi ini hal ini. Wa ma kalau ma yutlu biha syarhul ismi. Ma ini untuk mempertanyakan penjelasan nama. Punya penjelasan isim, dia apa? Jadi ditanyakan anunya. Penjelasannya ini. Mal masjidu, apa masjid? Berarti jelaskan masjid itu apa gitu. Awil lujainu, apa lujain itu? Aw hakikatul musamma, atau hakikat musammanahu. Mal insanu, apa manusia? Apa hakikat manusia? Aw halil madhkuri ma'aha, atau mempertanyakan keadaan yang disebutkan bersamanya. Kaqaulika liqadim alaika, seperti kamu bertanya kepada orang yang datang kepadamu, ma anta, apa kamu, maksudnya apa yang kau bawa, bagaimana keadaannya. Ma. Jadi ini istifham itu punya arti tersendiri. Kalau hamzah apa, kalau hal untuk apa, kalau ma untuk apa. Ini agar tidak salah menggunakan. Kalau salah menggunakan berarti dia tidak fasih, karena dia tidak sesuai dengan muqtadul hal. Karena yang tidak balaghah berarti. Karena balaghah itu dia sesuai dengan muqtadul hal. Oh, ini untuk hamzah ini untuk mempertanyakan tasdik dan tasawur. Kalau hal misalnya untuk tasdik doang. Jadi kalau dia dengan tasawur berarti dia enggak balaghah berarti. Kalau ma berarti untuk menanyakan penjelasan dari yang ditanyakan itu, atau keadaan yang bersah atau hakikatnya. Kalau man yutlu biha ta'yinul uqala, man untuk mempertanyakan ta'yinul uqala'i. Taqaulika man fataha misrah. Jadi man ini untuk man siapa, ini ta'yin untuk menentukan. Tapi untuk berakal, man fataha misrah, siapa yang membuka Mesir. Maksudnya siapa yang bahasanya menaklukkan, tapi bukan menaklukkan kalau membuka. Untuk menentukan gimana maksudnya?
menentukan siapa. Jadi bukan penjelasan, tapi menentukan siapa yang ini. Man. Kalau mata yutlabu biha ta'yinu zaman madiyan kana aw mustaqbalan. Kalau mata ini untuk mempertanyakan ta'yin, penentuan waktu, baik masa lalu atau masa mendatang atau masa sekarang. Mata ji'tah wa mata tadhhab. Kapan kamu datang dan kamu pergi. Kalau ayyanah yutlabu biha ta'yinu zaman dan mustaqbal khas. Kalau ayyanah ini untuk bertanya tentang waktu di masa depan saja. Takunu fi maudit tahwil, yang berada pada keadaan tahwil, agung atau apa yang namanya, mengagungkan, haul, goncang. Ini yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya ayyana, kapan hari kiamat. Maksudnya hari besar itu. Hari kiamat. Ayyana. Tapi ayyana ini untuk masa depan saja, bukan sekarang dan masa lalu. Nah, kalau ayyana dipakai untuk masa lalu misalnya, dia berarti enggak balaghah. Atau ayyana dipakai untuk masa depan tapi enggak, yang ditanyakan itu bukan sesuatu yang besar, enggak balaghah juga. Kalau kaifa itu lebih ta'yinul hal. Kaifa itu untuk mempertanyakan penentuan keadaan. Kaifa anta, bagaimana keadaanmu. Penentuan. Jadi bukan bertanya keadaan doang, tapi penentuannya. Keadaan yang bagaimana gitu. Kalau ainah untuk mempertanyakan ta'yinul makan, penentuan tempat. Tempatnya yang di mana? Aina tadhhab, di mana kamu pergi, kemana? Wa anna takunu bima'na kaifa. Anna ini punya arti bagaimana. Ta'yinul hal berarti anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah itu menghidupkan ini padahal ini sudah mati. Jadi anna bagaimana. Anna Ali hamzah nun ya alif lajinah. Anna. Dan juga punya arti bimakna min, ainah, dari mana. Ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, anna, dari mana. Laki hadza, kamu mendapatkan ini. Pertama punya arti apa? Kaifah. Lalu punya arti min ainah, lalu punya arti mata. Anna takunu ziyadatun nil. Mata, kapan sungai Nil itu bertambah airnya maksudnya. Kam. Kalau kam yutlabu biha ta'yinu adadin mubhamin. Kam itu mempertanyakan penentuan jumlah yang samar. Kam labithtum, berapa hari kamu diam bertempat di sana misalnya. Kalau ayyun yutlabu biha tamyizu ahadil mutasyarikaini fi amrin ya'ummuhuma. Ayyun itu digunakan untuk mempertanyakan, untuk membedakan, digunakan untuk bertanya, untuk membedakan dua hal yang sama, untuk dibedakan dua hal yang sama. Contoh, ayyul fariqaini khairum maqama. Ayyuh, ini kalau bahasa Inggris which one mungkin. Di mana di antara dua golongan ini yang lebih baik. Ayyul fariqaini khairun. Di mana di antara dua golongan ini yang lebih baik maqaman. Berarti makomnya. Untuk menanyakan sesuatu yang beda gitu maksudnya. Iya, maksudnya kan ada dua sesuatu yang sama nih, dua golongan A, golongan B, dia menanyakan perbedaan. Sifatnya sama, tapi ditanyakan apa perbedaannya begitu. Berarti untuk menanyakan perbedaan dalam sesuatu yang sama. Dia perbedaan dari dua hal yang sama. Ayyuh. Wa yus'alu biha 'anil zaman wal makan wal hal wal adad al-aqil wa ghairihi hasaba ma tudaf ilaihi. Juga untuk menanyakan tempat, waktu dan keadaan dan jumlah. Wal adadil aqil.
jumlah untuk yang berakal dan tidak. Waktu, tempat, jumlah. Waktu, tempat, keadaan, dan jumlah. Sesuai mudhof ilaihnya. Contoh, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, firman Allah, ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Siapa di antara kalian manusia dan jin yang bisa mendatangkan aras Bilqis kepada aku. Fa innal amra masdaruhu wa kaunu kulli min qadin. Nah, sekarang ini kan istifham, penggunaan istifham untuk bertanya kan. Nah, dalam balaghah itu istifham ini bisa digunakan bukan untuk bertanya. Seperti amar. Amar ini bukan untuk berperintah kan? Ada untuk ta'jiz, bahkan ada tahdid, mengancam. Atau fil nahi, bukan hanya untuk melarang, tapi ada tamanni juga kan. Nah, sekarang istifham ini dia bukan hanya punya arti bertanya, tapi dia keluar dari fungsinya. Pertama, dia punya arti taswiyah. Artinya bukan bertanya, tapi punya arti sama aja. Contoh, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sama saja bagi mereka, a'anzartahum, apakah kamu memberi peringatan atau tidak. Jadi apakah di sini bukan bertanya, tapi sama aja. Sama aja kamu ngasih peringatan atau tidak. Sama aja apakah kamu memberi peringatan atau tidak. Jadi apakah ini bukan bertanya, tapi sama aja artinya. Yang kedua, an-nafyi. Nah, ini pertanyaan. Kalimat yang tadi dijelaskan itu hamzah, hal, yang lain-lain itu bisa digunakan, atau istifham itu bisa digunakan untuk punya arti nafi, tidak. Contoh, hal ini. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Hal, apakah. Tapi ini hal ini bukan arti apakah, tapi tidak. Hal jazaul ihsani, tidak ada jazaul ihsani, balasan kebaikan, illa al-ihsan, kecuali kebaikan. Jadi balasan kebaikan itu tidak lain adalah kebaikan. Jadi hal di sini punya arti tidak. Hal ya, bukan apakah. Wal inkar. Ketiga, dia punya arti ingkar. Minggat aghairallahi tad'un. Apakah kalian berdoa kepada selain Allah? Beneran begitu? Nah, gitu kan? Bukan nanya kan? Beneran begitu? Bukan nanya itu. Tapi ingkar, enggak, bukan begitu gitu. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi? Bukankah Allah mencukupi para hambanya? Itu bukan nanya. Memang Allah Allah itu mencukupi. Begitu. Tapi ini mengingkari orang-orang yang enggak percaya. Gitu. Keempat, punya arti amar. Jadi pertanyaan itu punya arti perintah. Bayangkan itu. Kalau enggak belajar balaghah ini enggak masuk akal. Contoh, fahal antum muntahun. Apakah kalian akan jerah? Maksudnya jeralah. Gitu. Kamu enggak mau berhenti. Maksudnya berhenti gitu. Kamu enggak mau sholat. Sholat. Bilang ke anaknya. Mau sholat enggak? Sholat, maksudnya sholat gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, nahu aslamtum, apakah kamu beriman, berislam, maksudnya berislamlah gitu. Ai intahu aslimu. Kelima, nahi, punya arti nahi. Atakhshawnahum fallahu akku antakhshaw ini. Apakah kalian takut kepada Allah? Wallahu haqqu antakhsha. Atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Maksudnya kamu jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah. Atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Maksudnya janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah. Ini dipahami dari mana? Dari kalimat setelahnya dan sebelumnya, dan keadaan. Keenam, at-tashwiq, memberi arti kerinduan.
Nah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim nih. Apakah aku akan menunjukkan kepada kamu tentang perdagangan yang akan menyelamatkanmu dari siksa yang pedih? Maksudnya bukan bertanya ini, apakah aku akan menunjukkan kepadamu, maksudnya agar kamu ini pengen gitu. Litaswik namanya. Jadi bukan bertanya doang. Keenam, ketujuh, ta'zim, mengagungkan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Nah, maksudnya ini siapa yang bikin. Nah, begini. Bukan nanya dia. Tapi ini maksudnya bagus juga. Siapa? Nah, ini siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. 8 yang terakhir, tahkir. Punya arti ngejek. Tahkir. Istihqar kan kemarin kamu cari di itu. Tahkir punya arti ngejek. Ahadzal ladzi madahtahu katsira. Apakah ini yang sering kau puji-puji, yang sering kamu puji? Ini yang kau puji-puji. Pokoknya ngejek kan, bukan apakah benar ini yang kau puji, bukan. Ini yang kau puji, ngejek gitu. Itu pertanyaan pakai hamzah yang litasdik dan tasawur, tapi ini bukan untuk bertanya tasdik atau tasawur, bukan, tapi ini untuk ngejek. Seperti yang kata Abu Jahal waktu Nabi mengumpulkan kaum Quraisy, Nabi lalu ke atas gunung. Si Abu Jahal bilang, alihadza jama'tana, apakah untuk Quraisy ini yang kaum Muhammad mengumpulkan kami gitu. Waktu Nabi bersabda, pernah baca dulu ya yang juz 1 tuh, yang Nabi Muhammad kumpulkan mereka, lalu Nabi menjelaskan bahwa diri beliau ini adalah seorang rasul. Terakhir nih, masih ada lagi nggak? Ada. Nih sekarang nih, awwalu ma nazalah wa akhiru ma nazalah. Al-Fatihah. Ayat Al-Quran pertama yang turun dan ayat Al-Quran yang terakhir turun. Awwalu ma nazal minal Qur'anil karimil ayatul ula min suratil Alaq. Ayat Al-Quran pertama yang turun adalah surat Alaq. Iqra bismi rabbikah kama marra sabiqan fi haditsil Bukhari, sebagaimana telah disebutkan di hadis Imam Bukhari. Wa amma akhiru ma nazala minal Qur'ani fa huwa qauluhu ta'ala. Sedangkan yang terakhir, yang paling akhir turun ayat Al-Quran yang paling terakhir turun adalah firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Hadza huwa sahih, ini pendapat yang sahih menurut kitab ini. Surat apa ya? Wattaqu yawman. Jadi apa? Al-Quran saya juga enggak tahu nih. Hadza huwa sahih. Sebenarnya ada keterangannya itu di mana? Di sini enggak ada. Hadza huwa sahih, ini adalah yang sahih, ar-rajih alladhi ikhtarahu al-ulama'u ala Rasim as-Suyuti. Ini yang sahih. Yang dipilih oleh para ulama, terutama Imam Suyuti. Wa huwa manqulun an habri hadhil ummah. Ini informasi dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faqad akhraja an-Nasa'i an Ikrimah an Ibnu Abbas anhu qala akhiru syai'in nazala al-Qur'ani wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayat Al-Quran yang terakhir turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wa qad 'asha an-nabiyyu ba'da nuzuli hadhil ayati 9 layalin. Nabi itu setelah turunnya ayat ini hidup selama 7 malam. Tsumma mata lailatul Itsnaini, kemudian beliau wafat pada malam Senin fi tsalits min Rabiul Awal, tanggal 3 Rabiul Awal. Wa ma qaulu ba'dihim, adapun ucapan, jadi ini kalau ulul Quran itu juga
memperbincangkan tentang perbedaan ayat apa yang paling awal turun dan yang akhir turun. Adapun ucapan sebagian ulama, inna akhra ma nazala minal Qur'ani qauluhu ta'ala, bahwa ayat terakhir yang turun adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Ini adalah hadza fa huwa ra'yun ghairu sahihin. Karena hadhil ayat nazala 'ala Rasulillah fi hajjatil wada. Karena ini turun pada haji wada'nya Nabi. Wa huwa waqifun bi Arafah, ketika Nabi sedang berdiri di Arafah. Wa qad 'ashah ba'daha 81 ihda wa thamanina yauman. Setelah turunnya ayat ini, Nabi itu masih hidup 81 hari. Sedangkan yang tadi ini 9 malam doang. Wa qabla wafati bi tis'al layalin nazalat ayatul Baqarah. Ayat Baqarah ini yang wattaqu yauman itu. Surat Al-Baqarah. Wattaqu yauman. Fatukun hiya akhiru ma nazal, sehingga berarti ayat wattaqu yauman itu yang terakhir turun. La ayatul Maidah, bukan ayat Maidah yang tadi ini, yang al-yawma akmaltu lakum itu. Wa hadha huwa ar-ra'yu sahih. Wa bi nuzuli hadhil ayah al-karimah in qata al-wahyu. Dengan turunnya ayat ini berarti wahyu telah berakhir. Telah terputus. Fakana dzalika akhiru ittisalis sama'i bil ardi. Akhir ittisali, itulah akhir ittisal as-sama' bil ardi. Sambungnya langit dan bumi, enggak ada lagi wahyu turun dari langit dan bumi. Kecuali kan ada waktu Nabi bersabda bahwa sudah tidak ada kenabian lagi setelahku. Para sahabat, waduh, bagaimana sudah tidak ada kabar lagi dari langit? Maka Nabi bersabda, illal mubasyirat, kecuali mubasyirat. Apa Nabi yang maksud itu? Ar-ru'ya salihah. Yara lahu, yang ru'ya salihah adalah yang mimpi yang bagus yang dilihat oleh seorang muslim, seorang mukmin, atau diperlihatkan untuknya. Ada orang lain mimpi misalnya. Wa antaqala Rasul ila rafiqil a'la, lalu Rasul wafat ba'da nuzuli khitamil Qur'an, ba'da an addal amana wa ballagha risalah hadan nas ila dinillah. Ini perbedaan. Ayatul Maidati mutaakhiratun fin nuzuli. Ayat Maidah itu terakhir turunnya. Karena ada perbedaan kan antara surat Baqarah dan Maidah. Surat Baqarah yang tadi taqu yawman turja'una fihi ila Allah. Surat Baqarah dan surat Maidah yang Al-Baqarah yang wattaqu yawman, dan surat Al-Maidah yang al-yawma akmaltu lakum. Wa ma yadullu ala anna ayat Al-Maidah nazala fi hajjatil wada'. Yang menunjukkan bahwa ayat Al-Maidah tadi turun pada haji wada adalah riwayat Sahihil Bukhari bahwa Yahudi ja'ila Umar. Anna Yahudiyan, seorang Yahudi datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, faqala ya Amirul Mukminin, wahai mukminin, ayatun fi kitabikum law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida. Qala Umar, wa ayyu ayatin ta'ni? Qala qaulullah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum dinah. Faqala Umar, wallahi inni la'lamul makan alladhi nazalat fihi wa sa'ati allati nazalat fiha. Nazalat hadhil ayah Rasulullah bi Arafah fi yaumil jum'ah ba'da al-'asr, ay annaha nazalat fi yaumin huwa min a'zamil a'yadil islamiyyah fa huwa 'idun 'ala 'idin. Ini bukti bahwa ayat Maidah itu turun pada haji wada. Karena Sayyidina Umar berkata bahwa ini itu turun pada Arafah, ketika Nabi berada di Arafah. Tambihun. Auradal Allama Suyuti fi kitabihi. Imam Suyuti berkata dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, ba'dul iskal ala awwal ma nazalul Quran wa akhir ma nazal wa ajaba anha bi ajwa sadidah nulakhisuhuma fi ma yali. Panjang ini. Soal aja nih. Itu udah malam, jam berapa? Mau lanjut? Besok ya. Besok. Setelah ini apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya.